Come on everybody, clap your hands. We believe in you. Come on everybody, let's sing it. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi sebuah mujizat bagi manusia. Amin. Sing it. Sang Juru Selamat yang membawa, Sang Juru Selamat yang memerintah selamat. Are you ready? Sing it. Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sehat aja. Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. We believe in you, Jesus. Come on, say it. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi semua mujizat bagi setiap kita. Amin. Come on, say it. Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat yang memerintah selamat. Come on everybody, sing it. Bapa yang kekal, Engkau Raja damai. Dia Bapa yang kekal, Raja damai bagi setiap kita. Konsep Allah berkuasa, Dia Raja damai bagi setiap kita. Come on, let's sing it loud. Konsep penasehat ajaib, Bapa yang kekal. Are you ready? Ajaib, Bapa yang kekal, penasehat ajaib. Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Come on, let's give it some Jesus. Hallelujah. Halo semua, welcome to Hat-Trick Alpha Mega Church. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Mega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya kawan atau saudara yang tidak sempurna, boleh banget diajak bersama-sama terhubung lewat ibadah ini. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi feel free untuk teman-teman mau mengangkat tangan, melompat, menyanyi, bahkan berkata yes, wow, amin ketika pembicara menyampaikan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk kalian yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon positif kalian di kolom komen. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan. Dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan tersenyum dengan cara melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik.
Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya di hari Minggu di 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10. Jangan lupa untuk mendaftarkan di link yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Untuk link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggu mulai jam 8 pagi. Selanjutnya, Teens Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link ibadah ke teman-teman kalian supaya kita bisa terberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Son of Priest Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Hai semuanya, welcome to AOC Teen Online Service. Pernah nggak sih kalian mendengar tentang toxic relationship? Apa sih toxic relationship? Mungkin yang tahu boleh ketik di kolom komentar apa itu toxic relationship. Yes, jadi toxic relationship itu adalah hubungan yang membuat seseorang merasa tidak didukung, tidak dipahami, atau merasa direndahkan serta dia tuh merasa diserang ya kan oleh pasangan atau orang-orang di sekitarnya. Nah, ada nggak sih di sini yang pernah atau mungkin sedang mengalami yang namanya toxic relationship? Toxic relationship ini bisa terjadi dalam hubungan apapun ya kan. Bisa terjadi dalam hubungan kita dengan keluarga kita, sahabat, pasangan, dan sampai ke hubungan kita dengan Tuhan pun bisa jadi toxic relationship. Maksudnya gimana tuh? Nah, di zaman kita sekarang, kita tuh sering banget dengar yang namanya toxic relationship. Sampai-sampai kadang-kadang ini tuh jadi excuses buat kita, buat orang-orang ketika mereka ingin keluar dari suatu hubungan dengan seseorang atau dengan teman atau sahabat mereka atau orang-orang di sekitarnya. Jadi kayak langsung aja ngomong toxic relationship nih, dia ini toxic banget nih, teman-teman gue toxic banget nih ya kan. Nah, ternyata menariknya tidak semua orang yang menggunakan kata toxic ini menggunakan kata ini dengan benar. Misalnya nih, ada pasangan atau teman yang mensupport seseorang untuk menjadi lebih baik. Tetapi orang yang disupport ini, dia ini merasa orang-orang di sekitarnya itu toxic karena orang ini mungkin tidak mau melakukan atau tidak mau ada di dalam sebuah proses ya kan. Kalau seandainya hal tersebut membawa dampak positif buat kita, bisa jadi kita sedang tidak di dalam toxic relationship, tapi kamu tuh sedang diproses. Tapi ketika kita ada di dalam hubungan yang baik, ya kan? Ketika kita ada di dalam hubungan yang baik, baik dengan pasangan atau dengan sesama, hidup kita terasa lebih indah, terasa lebih bermakna, kita bisa saling membangun dan lebih bersemangat. Itu berarti kita sedang diproses atau sedang berada di dalam hubungan yang sehat, yang baik-baik saja. Tetapi kalau seandainya kita ada di dalam hubungan yang membawa ke dampak negatif, membawa ke kehancuran, mungkin sesuatu yang membuat kita itu merasa direndahkan dan sebagainya, yang nggak diragukan lagi itu yang namanya toxic. Sebab toxic relationship itu pasti membuat kita itu selalu merasa lelah, bahkan patah semangat. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu. Tapi sebelum itu ada satu kata yang bagus untuk kita katakan bersama-sama. Kita harus memilih, kita mau tercemar atau kita eliminasi hal tersebut di dalam hidup kita. Kita katakan bersama-sama ya. Kita harus memilih mau tercemar atau kita eliminasi itu di dalam hidup kita. Nah, toxic relationship bisa terjadi di dalam hubungan apapun. Keluarga, sahabat, pasangan, sampai ke hubungan kita dengan Tuhan. Nah, gimana caranya kita tahu kalau kita itu ada di dalam toxic relationship atau enggak? Gimana caranya kita tahu? Nah, yang pertama, kalau kita sedang berada di dalam toxic relationship, kita lebih sering merasakan emosi negatif. Misalnya,
takut, cemas, tidak ada damai sejahtera, insecure, pesimis dan sebagainya, khawatir juga termasuk ya kan. Nah yang kedua yang bisa kita rasakan ketika kita ada di dalam toxic relationship adalah kita merasa tidak aman. Kita merasa kayak aduh jangan-jangan nanti kita dikata-katain, aduh nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, kayak merasa nggak aman gitu. Yang ketiga, tidak punya kebijakan dalam membuat keputusan. Semuanya itu disetir, semuanya itu kayak bukan dibimbing tapi lebih ke diatur. Kalau dibimbing kan kita masih bisa menentukan pilihan kita, tapi kalau diatur ya itu bisa jadi kamu sedang ada di toxic relationship. Nah yang berikutnya, kecenderungan menguasai sesuatu. Jadi menguasai suatu pribadi atau sesuatu. Contoh, posesif, terlalu mengekang, terlalu mengatur dan sebagainya. Nah, hal-hal apa aja sih yang menjadi toksik atau racun di dalam hidup kita? Tentu saja hal yang menjadi toksik adalah dosa. Kita lihat bersama-sama di Roma 6 ayat yang ke-23. Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Bukan cuma menghancurkan, tetapi juga maut itu membinasakan. Katakan bersama-sama, membinasakan. Nah, kita harus memilih nih, kita mau tercemar atau kita eliminasi di dalam hidup kita. Dosa atau racun ini terbagi jadi beberapa. Yang pertama, iri hati. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itu ada di Yakobus 3 ayat yang ke-16. Kenapa iri hati ini toksik banget sih? Karena racun ini sifatnya itu invisible atau tidak terlihat. Aku ceritain satu cerita dari Alkitab, cerita tentang Kain dan Habel. Nah, si Kain ini toksik banget orangnya. Kalau seandainya dia nggak toksik, ya kan, seandainya nih si Kain ini nggak toksik, bisa jadi ketika dia lihat Habel, wih Habel kasih persembahan yang terbaik nih buat Tuhan ya kan. Nah bisa jadi dia itu punya semangat untuk berlomba-lomba memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan bisa jadi dua-duanya itu bakal jadi kesukaannya Tuhan, ya kan? Tapi karena dia memilih untuk hidup di dalam toksik, di dalam iri hati, sehingga dia tega membunuh saudaranya Habel. Kalau kalian mau baca ceritanya, kalian bisa baca di Kejadian 4. Nah, dosa yang kedua itu adalah rakus, ya kan? Yang ketiga serakah, kemudian ada sombong, hawa nafsu, malas, amarah. Dan hal-hal ini itu adalah jadi bibit racun yang menghasilkan racun-racun lain yang lebih mematikan. Jadi bisa jadi terjadi pembunuhan, perzinaan, pencurian, penyembahan berhala dan sebagainya. Nah, kita perlu tahu bahwa bukan cuman orang lain yang bisa jadi toksik buat kita, tapi ternyata kita harus hati-hati. Kita juga bisa jadi toksik untuk orang lain, bahkan kita bisa jadi toksik untuk diri kita sendiri. Kita harus bisa memilih, mau kita tercemar atau kita eliminasi hal-hal tersebut dari hidup kita. Bahkan hubungan kita dengan Tuhan itu juga bisa jadi toxic relationship. Kita bisa dipengaruhi oleh iblis sebegitu toksiknya, sampai-sampai seakan-akan Tuhan itu kayak gak sayang sama kita, Tuhan itu gak support sama apa yang jadi tujuan hidup kita dan sebagainya. Itu yang namanya toxic relationship with God. Nah, tapi di sini aku mau kasih kabar baik buat kalian. Kabar baiknya adalah ternyata Tuhan itu rindu punya healthy relationship with us. Tuhan itu rindu kita punya hubungan yang murni, yang bersih, yang tulus, yang gak ada cacat, gak ada celah dengan Dia setiap hari. Dia rindu dengar doa kita, Dia rindu Dia mau jawab doa kita, Dia rindu punya komunikasi dengan kita, Dia rindu punya healthy relationship with people. Dia rindu kita punya relationship dengan orang-orang di sekitar kita, dengan keluarga, dengan pasangan, saudara, teman-teman, dan orang-orang di sekitar kita. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa bebas dari yang namanya toxic ini? Gimana caranya supaya kita bisa bebas dari racun? Apa yang bisa saya lakukan? Yang pertama, saya akan bagi jadi 3 poin. Yang pertama, untuk terbebas dari toxic relationship dengan Tuhan, itu kita perlu 3 hal. Yang pertama, kita perlu justification atau pembenaran oleh Allah. Karena menerima serta percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita perlu percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, supaya Dia bisa bertahta dan berkuasa, memberi kekuatan untuk kita melawan racun yang ada
di sekitar kita setiap hari. Yang kedua, kita perlu sanctification atau pengudusan oleh Allah terhadap hidup kita, serta terus pengudusan oleh Allah terhadap hidup kita, serta terus-terusan kita itu bisa menjaga kekudusan hidup kita. Kita perlu tetap menjaga hidup kita, jangan pernah kita itu memberikan celah kepada iblis. Jangan sampai iblis itu menabur dan berkarya di dalam hidup kita. Jangan biarkan bibit-bibit dosa tumbuh dan berbuah, tetapi kita harus terus pegang nilai-nilai kebenaran. Caranya gimana supaya kita bisa memegang nilai-nilai kebenaran? Caranya adalah kita harus terus hidup di dalam Dia. Kita harus terus setiap hari baca Alkitab, kita harus setiap hari memuji menyembah Dia, supaya kita tuh diperlengkapi dengan perlengkapan untuk peperangan di setiap harinya. Yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk melawan terbebas dari toksik terhadap hubungan kita dengan Tuhan, glorification atau pemuliaan oleh Allah atas kita karena telah menang dalam iman dan akhirnya masuk surga. Jadi kita perlu terus memuliakan Allah, kita perlu terus punya iman kalau kita tuh sudah menang dan diselamatkan, bahkan kita tuh sudah menerima upah, yaitu kita bisa masuk ke surga. Sebagai apa? Sebagai obat penawar atau antidot kita untuk menetralkan racun atau toksik yang ada di dalam diri kita, untuk membuat kita tuh untuk stay positif dan stay penuh dengan iman. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan itu adalah kita harus terbebas dari toxic relationship yang sumbernya itu adalah diri kita sendiri. Gimana caranya? Yang pertama, kita perlu punya yang namanya kasih. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang kedua. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 2. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali apa? Sama sekali tidak berguna. Kita perlu punya kasih di dalam diri kita karena kita tahu bahwa kasih itu bukanlah sebuah benda. Bukan hanya sebuah sifat, tetapi lebih dari itu kasih itu adalah sebuah pribadi, yaitu pribadi Tuhan itu sendiri. Makanya kita perlu punya kasih dan melakukan segala sesuatu dengan kasih dan melihat segala sesuatu dengan kacamata kasih. Kenapa? Karena bukan karena siapa kita, tetapi kita melakukan segala sesuatu karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Amin, amin. Nah, jadi next kalau misalnya Anda atau kita mulai gampang marah, mulai gampang emosi, kita perlu ingat bahwa kita harus punya yang namanya kasih. Apa sih itu kasih? Kita baca bersama-sama 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ke 8. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, tetapi pengetahuan akan lenyap. Yang kedua yang bisa kita lakukan setelah kita punya kasih, kita perlu melihat dan menghargai kelebihan orang lain dibandingkan kekurangannya. Matius 7 ayat yang ketiga, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Seringkali kita tuh suka berkomentar ya kan, kita suka berekspektasi lebih kepada seseorang. Padahal kita sendiri belum tentu lebih baik dari orang lain. Kita sukanya ngejudge, kita sukanya orang lain itu sesuai dengan keinginan kita, sukanya itu sakarepku, padahal diri sendiri itu belum tentu benar. Jadi belajarlah untuk menghargai kelebihan daripada kekurangan orang lain. Karena di saat yang sama, bisa aja orang tersebut sedang berusaha menerima kekurangan kita. Nah, poin yang ketiga,
kita harus yang pertama kita harus terbebas dari toxic relationship with God. Yang kedua, terbebas dari toxic relationship yang sumbernya itu dari kita. Yang ketiga, terbebas dari orang yang toxic, terbebas dari orang yang toxic. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita perlu punya mentor dan komunitas yang sehat. Kita perlu terbuka dengan orang yang tepat. Misalnya mentor kita, sahabat kita, orang tua, atau teman komsel dan sebagainya, supaya kita tuh diberikan sudut pandang yang membangun. Bisa aja kita yang berekspektasi lebih, kita yang punya keinginan-keinginan sehingga merasa hubungan kita itu toksik karena orang di sekitar kita tidak sesuai dengan keinginan kita dan tidak memenuhi ekspektasi kita. Kita perlu pendapat orang lain apakah teman, sahabat, dan pasangan kita itu benar-benar toksik atau sebenarnya kita yang sedang mengalami proses hidup. Yang kedua, seandainya kita direndahkan oleh orang tersebut, kita harus punya value, kita harus menghargai diri sendiri. Kita harus percaya bahwa kita tetap berharga meskipun telah direndahkan atau dikendalikan oleh pasangan atau orang lain. Kita harus tahu bahwa kita sangatlah berharga di mata Tuhan. Katakan, saya berharga, saya berharga. Nah, kita baca di Yesaya 43 ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Wow, saking berharganya kita itu di mata Tuhan, sampai-sampai ia tuh mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini dan menebus dosa saya, dosa Anda, dosa kita. Sehingga kita punya value, kita harus bisa set boundaries. Ketika kita punya value, kita harus bisa set boundaries. Kita harus tahu batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak. Misalnya pasangan suka melakukan kekerasan atau misalnya omong kasar dan sebagainya. Kita bisa kok punya batasan atau kriteria pasangan yang bisa lebih menghargai kita. Jangan mau dimanfaatkan. Poin yang berikutnya, jangan mau dimanfaatkan. Matius 10 ayat yang ke-16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kadang-kadang orang itu cuman tulus doang. Kadang-kadang orang itu nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tulus, mana yang bodoh. Sorry, benar, bodoh. Maksudnya itu apa bodoh? Maksudnya itu kamu tahu kamu lagi dimanfaatkan, tapi kamu juga nggak menghindar dari dimanfaatkan orang lain. Orang ini nggak tahu terima kasih, maunya tuh cuma terima, buat dia, tidak melakukan yang terbaik kepada kamu seperti kamu melakukan yang terbaik buat dia. Kamu juga harus sadar, kamu bisa say no. Dan kebahagiaan dia bukan tanggung jawab kamu. Dan kesusahan dia pun juga bukan tanggung jawab kamu. Oke, kalau kamu mau bantu, it's good. Tapi kamu juga harus bisa membedakan dan memberikan batas. Mana yang benar-benar butuh pertolongan, mana yang cuman memanfaatkan. Mana yang benar-benar care, mana yang cuman mau memanfaatkan. Mana yang bisa berusaha sendiri, mana yang benar-benar butuh pertolongan. Kamu harus bisa membedakan. Yang kedua, komunikasikan secara baik-baik. Bisa jadi kamu ada di dalam hubungan yang tidak sehat atau kurang sehat karena kurangnya komunikasi. Terlalu banyak salah paham, bisa jadi set ekspektasi yang lebih tinggi. Cobalah untuk berbicara secara baik-baik. Kemudian keluar dari toxic relationship. Katakan bersama-sama, keluar dari toxic relationship. Kalau memang orang yang ada di sekitar kamu, mau itu teman atau pasangan, adalah orang yang benar-benar toxic nih. Sudah coba segala hal nih, tapi tetap aja nggak ada damai sejahtera. Terus aja tertekan, semakin hari semakin turun kualitas hidupnya, lupa nilai-nilai dirinya. Hey, kamu bisa memilih untuk keluar dari hubungan tersebut. Jangan pernah takut untuk keluar dari suatu hubungan yang toksik, karena kita harus punya iman bahwa Tuhan pasti menyediakan yang lebih baik. Dan kita mesti tahu bahwa Tuhan bikin kamu bisa lihat orang tersebut punya sifat yang seperti itu, bukan orang yang baik, itu supaya kamu keluar dari toxic relationship. So, people inspire you or they drain you, pick you wisely. Itu katanya Hans Hassen. Konklusinya, jadi yang hari ini kita pelajari adalah toxic atau racun itu bersifat menghancurkan, bahkan membinasakan. Kita perlu terbebas dari toxic. Kita harus bebas dari toxic relationship dengan Tuhan. Kita harus bebas dari toxic yang dari dalam diri kita sendiri, dan kita harus terbebas dari
orang-orang yang toksik di sekitar kita. Tuhan cinta kita, Dia datang untuk membebaskan kita dari dosa. Jangan sampai kita yang terjerat di dalam hal-hal toksik yang dapat menghancurkan kita. Oke guys, thank you and God bless you.